Tahu nggak teman-teman, kita jadi susah gara-gara kita sering menggunakan otak. Waduh, kok bisa? Nah ini kita bahas. Yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini sebuah hal yang paling membuat saya senang ya teman-teman. Gimana nggak senang coba? Saya bisa berjumpa kembali bersama kamu walaupun kita tidak bertatap muka ya. Tapi kita bisa saling bercengkrama, bener. Dengan sebuah materi yang insya Allah seizin Tuhan ini juga keren banget di hari ini. Teman-teman, kamu pernah nggak sih jadi orang yang mohon maaf nih lagi ditimpa musibah? Lagi banyak masalah gitu, tapi entah kenapa udah berusaha kiri kanan depan belakang atas bawah, gak ketemu-temu tuh jalan keluarnya. Sampai akhirnya mohon maaf ya, diri kamu jadi frustasi sampai akhirnya justru malah melakukan hal-hal yang membuat dirimu sendiri bukannya lebih baik, tapi malah kunjung lebih buruk dari waktu ke waktu. Apapun masalah kamu, baik masalah rezeki, masalah jodoh atau apapun itu, ada saya sahabat kamu, izinkan saya menolong ya. Barangkali ini yang kamu butuhkan. Yuk, kita mulai. Jadi gini teman-teman, saya tadi membaca sebuah kisah ya, bukan di Quora kali ini, tapi di salah satu portal berita online. Ada banyak kasus yang membuat orang itu, akhirnya melakukan tindakan bundir atau mengakhiri dirinya sendiri. Bukan karena mereka itu tidak beragama, bukan karena mereka tidak percaya Tuhan, tapi karena memang gak ada yang bisa ngasih solusi sederhana yang bisa membuat mereka tuh jadi sadar harus melakukan apa dan ke arah mana. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi saya akan langsung aja deh ngasih tahu apa yang membuat kamu jadi tambah susah dan bagaimana cara mengobatinya. Mau ya? Simple. Gini. Teman-teman, dengerin saya baik-baik, ini bener loh. Kamu jadi tambah pusing karena selama ini melakukan segala sesuatu pakai otak. Loh, bener saya nggak salah ngomong, dengerin dulu. Sebelum ada perasaan gundah gulana pengen protes, saya bilang, kamu selama ini jadi tambah pusing gara-gara menggunakan otak. Maksudnya apa mas? Kok menggunakan otak salah? Terus saya harus pakai dengkul? Enggak, sebentar. Bukan menggunakan dengkul juga ya, tapi menggunakan salah satu pola pikir yang paling benar gitu loh. Bener. Selama ini kita jadi puyeng karena menggunakan otak kita sendiri untuk memecahkan sejuta masalah, betul gak? Itu yang bikin kita pusing kan? Coba deh sekarang, bagi kamu yang lagi punya utang nih, maaf banget ya. Udah berapa banyak sih barang yang kamu jual? Udah berapa banyak orang sih yang berusaha kita mintain pinjem duit gitu ya? Bahkan udah berapa kali kita ngerepotin, maaf banget, orang tua kita sendiri karena keluarga kita punya utang. Bagi kamu yang pengen punya jodoh, udah berapa kali coba disakitin sama orang? Udah gitu kasusnya gitu lagi sampai bosen. Bener nggak? Udah berapa banyak kisah-kisah yang kayaknya dijadiin novel aja kayaknya nggak pantas gitu. Bukan karena jelek ya, tapi karena terlalu miris kisah cinta kita. Sampai akhirnya kamu bingung harus melakukan apa dan bagaimana. Itu semua coba direnungkan. Bukannya karena penyebabnya sama ya. Apa itu? Kita menggunakan otak kita doang kan? Bener nggak sih? 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Kalau gua mau punya pasangan, gua harus A, B, C, D. Ternyata salah apa bener? Banyakan salahnya. Kalau kita pengen banyak duit, utang lunas harus A, B, C, D. Lunas nggak utangnya? Kagak. Malah tambah banyak. Loh, kok bisa ya? Karena kita pakai otak kita. Bukan otak yang menciptakan kita. Nah ini dia. Logika manusia itu jangan terlalu sering dipakai, bikin capek. Bener apa bener? Logika kita tuh bagus kok, perlu dipakai, tapi jangan dipakai terus-terusan. Itu loh yang bikin kita puyeng. Coba deh, sekarang saya mau kasih tahu, sadar nggak sih selama ini Tuhan tuh ngasih petunjuk loh sama kamu. Petunjuknya tuh sederhana kok. Di saat kita udah mencoba sesuatu, tapi nggak berhasil, itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu pengen ngasih tahu, sudahlah, jangan keras kepala menggunakan logikamu, pakai aku sebagai Tuhanmu.
Tapi sayangnya kita ngeyel terus, bener gak sih? Udah nyoba 1, 2, 3 kali pakai otak kita, gagal maning, salah terus, tapi tetap aja ngerasa bahwa hidup kamu adalah sendirian. Bener apa bener? Nah itu yang perlu kita obatin teman-teman. Pakailah jangan logika manusia yang dominan, pakai logika Tuhan. Logika Tuhan itu maha besar dan tidak ada batasannya. Itu yang harus kita berserah. Bukan logika manusia yang kita jadi tempat berserah. Jadi puyeng. Betul nggak? Nah, sekarang gini. Coba yuk. Kalau kamu dituntun sama Tuhan ke video ini, berarti saya jadi perantara buat kamu nih. Untuk ngasih tahu kepada kamu bahwa memang benar loh. Udah waktunya ya. Kamu nggak capek lagi dengan berhenti menggunakan logika manusia. Pakai logika Tuhan. Itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kamu dengan diizinkannya kamu bertemu video ini. Sekarang saya ajarin ya, gimana sih cara menggunakan logika Tuhan. Gini caranya. Simple, sederhana. Pertama, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang, teman-teman. Bukan maha pembenci. Saya ulangi. Yang maha kuasa itu maha pengasih lagi maha penyayang, bukan maha pembenci. Artinya apa? Sebelum kita meminta rejeki, yang maha kuasa itu sebenarnya pengen banget kita maafin diri sendiri dulu. Bener ini. Ketika kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri dulu, mohon maaf itu loh yang menyebabkan semuanya jadi tambah berat, betul gak? Coba sekarang saya tanya sama kamu, apakah benar? Yakin kamu sudah memaafkan dirimu sendiri? Atau jangan-jangan coba lihat masalah-masalah hidup kamu. Kayaknya baru-baru ini ya, atau selama ini bahkan, kamu menyalahkan itu semua karena seolah-olah itu kebodohan kamu ya. Dan kamu gak terima bahwa ini semua terjadi. Seandainya dulu aku tidak melakukan kebodohan itu, aku tidak akan mengalami ini. Terus kamu menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, betul gak? Bener apa bener? Iya kan? Nah itu yang Tuhan tuh gak suka. Tuhan itu sayang banget loh sama kamu. Rezekinya itu menunggu sampai kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Itu maksud saya. Sekarang coba yuk. Daripada kita pusing-pusing, gimana kalau kita sama-sama belajar untuk memaafkan diri sendiri? Gimana caranya mas? Sederhana. Sekarang saya akan ajarkan terapinya. Kamu bisa mengolahnya dengan gayamu sendiri. Tapi saya contohkan dulu ya. Boleh kamu ikutin bersama dengan saya menggunakan suara yang terdengar telinga? Boleh banget. Oke? Kita praktekin dulu nih. Gimana cara memaafkan diri sendiri? Mau ya? Sekarang coba deh kamu duduk. Jangan tiduran. Duduk. Kalau lagi berdiri, duduk sebentar aja. Atau mungkin nanti prakteknya ketika kamu sudah tidak sibuk ya. Duduk. Boleh bersila, boleh di atas kursi. Sudah? Kalau sudah, sekarang kamu tegakkan dulu punggungnya. Jangan bungkuk gitu. Tegakin. Nah, ini yang paling penting. Pejamkan mata. Kemudian saya ingin kamu taruh tangan kananmu di atas dadamu. Sekarang coba kamu rasain perasaan bersalah yang selama ini sering muncul tiba-tiba dalam hidup kamu. Nah, mulai rasain ya. Mulai ngerasa, mulai muncul lagi. Sekarang kamu katakan begini. Aku hanya manusia biasa. Aku sedang belajar. Aku memaafkan itu semua. Saya terima kesalahan saya. Saya ampuni diri ini. Saya maafkan diri ini. Saya ampuni diri ini. Saya maafkan diri ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Maafkan saya. Saya sadar. Terima kasih. Dah, buka. Gimana rasanya? Plong banget gak? Ada air mata yang keluar mungkin. Lihat deh, ini hal sederhana banget loh yang membuat diri kita itu menjadi manusia yang lebih plong.
Nggak ada kan yang ngajarin, atau mungkin sedikit orang yang ngajarin bahwa segala sesuatu itu bermula dari sini dulu. Sebelum kita meminta rejeki, sebelum kita minta jodoh, dilunasin hutang, kita bikin dulu diri kita jadi nol, jadi murni, kembali kepada keadaan yang fitrah. Caranya bagaimana? Maafin diri kita sendiri. Bener nggak? Iya kan? Coba lihat diri kamu sekarang. Rasanya tuh plong banget, damai banget. Nah, saya janji, besok akan ada video yang melengkapi video ini. Saya tidak mau memberikan semuanya dalam satu video karena nanti kamu bingung bagaimana cara mempraktekannya dan bagaimana cara memahaminya. Jadi sekarang saya akan mengajak kamu untuk menjadi seorang yang baru lagi, seperti orang yang kembali ke dalam keadaan yang nol atau kembali murni. Nah, tadi terapi itu coba kamu lakukan setiap hari ketika kamu mau tidur. Sebelum kamu tidur, silahkan lakukan itu. Nah, setelah itu, ini belum selesai. Pagi-paginya, coba kamu bangun tidur. Sebelum kamu ngapa-ngapain, baru bangun nih. Baru bangun, benar-benar baru bangun, ngucek-ngucek mata. Kamu langsung paksa bibirmu tersenyum sambil berkata, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku terima diriku menjadi diriku yang baru di hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dah, habis itu baru kamu lakukan apapun. Ya, entah ibadah, entah mungkin langsung kamu minum air putih, olahraga, apapun itu. Ya, tapi lakukan itu dulu deh. Nah, dari situ, apa yang terjadi, Mas? Diri kita akan kembali menjadi pribadi yang murni. Nah, dari sini, ketika diri kita kembali murni karena memaafkan diri sendiri, sudut pandang kita tuh jadi lebih lega. Dan apa yang terjadi? Betul, kita menjadi orang lebih tenang, lebih waras. Dan perkataan yang sering saya ulang di Pagar Kehidupan apa? Betul, orang harus kudu wajib tetap waras. Saya ulangi, kita semua, kamu dan saya, janji ya untuk selalu jadi orang waras. Kenapa? Karena kalau nggak waras, bagaimana mungkin rezeki bisa datang sama kita, jodoh datang sama kita? Karena jodoh itu butuh kewarasan kita. Rezeki itu butuh kewarasan kita. Setuju nggak? Jadi dengan teknik ini, kalau kamu praktekin, insya Allah seizin Tuhan, kamu akan kembali menjadi nol dan kembali menjadi manusia yang lebih baik. Ya, lakukan ini dan besok saya akan memberikan video berikutnya yang bisa melengkapi ini sebagai hal yang bisa kamu praktekkan untuk keluar dari masalah hidup kamu. Jadi kalau belum subscribe, silakan subscribe aja supaya setiap video yang saya kasih bisa muncul. Jangan lupa kamu tekan notifikasi loncengnya ya, supaya setiap video yang muncul bisa muncul juga di handphone atau gadget kamu. Oke? Praktekin ya. Ini semua benar-benar kenyataan. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.